Kelompok 1. Boom, boom, ready, go! Heyo kelompok 1, tunjukkan komitmen, make the best future. Heyo kelompok 1, berkolaborasi, ciptakan prestasi. Kelompok 1. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kelompok 1. Satu kita hebat, yang lain mah lewat. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan proposal gerakan bersih pantai Kenjeran sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari PDB 91. Yang pertama yaitu saya sendiri, saya Elia Putri Solihah dengan NIM 191241030 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya Aurelia Marisa dari Fakultas Farmasi dengan NIM 151 Saya Nenglaria Kamila dengan NIM 17441078 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan saya Indonesia dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 111241061. Saya Faryas dengan NIM 1412079 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Salwa Khairunisa dengan NIM 143241162 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya Dan Fadila dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 121241024. Baik, berikutnya yang pertama yakni adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, jadi untuk latar belakang di sini adalah Pantai Kenjeran yang terletak di Surabaya itu menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Surabaya. Pantai ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem laut dan lingkungan sekitar pesisir pantai. Namun makin kesini itu meningkatnya plastik, sampah plastik dan juga limbah-limbah yang sering kali mengotori pantai ini tuh dapat mengancam ekosistem laut. Selain itu, sampah yang menumpuk juga dapat menurunkan daya tarik wisata yang berkurang dan juga akan berdampak pada sektor ekonomi lokal yang sangat bergantung pada pariwisata. Baik, selanjutnya memasuki ke dalam rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah yang diangkat. Yang pertama yaitu apa yang menjadi penyebab utama pencemaran pantai di daerah Kenjeran. Yang kedua, bagaimana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap pentingnya menjaga kebersihan pantai. Dan yang ketiga yaitu bagaimana langkah solutif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencemaran sampah di lingkungan pantai Kenjeran. Kemudian untuk tujuannya itu yakni memahami penyebab utama pencemaran pantai Kenjeran, kemudian menganalisis tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap pentingnya menjaga kebersihan pantai, dan yang terakhir itu mengoptimalkan langkah solutif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencemaran sampah di lingkungan pantai Kenjeran. Selanjutnya memasuki ke bagian jurnal sekarang. Di wilayah yang tersedia sendiri itu, menurut dari jurnal-jurnal yang telah kami temukan, terdapat 80% sampah laut akibat polusi darat yang tersangkut melalui sungai, khususnya sampah dari pantai dan rekreasi pantai dan gabungan sampah yang disebabkan oleh badai air atau gop yang meluap. Lalu 20% lainnya sendiri itu terdiri dari penambangan ikan, semisal dari garis atau jaring atau strapping band, serta sampah yang dibuang atau hilang dari kapal dan perahu. Dan sekitar 90% sampai 80% sampah yang ditemukan di laut itu mayoritas adalah terdiri dari plastik. Berdasarkan panduan dari Organisasi Pariwisata Dunia tahun 2022, pengelolaan pantai yang berkelanjutan melibatkan beberapa prinsip utama. Yang pertama, pemeliharaan lingkungan.
dengan melakukan konservasi dan restorasi ekosistem pantai seperti mangrove dan terumbu karang untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua, pengelolaan sampah dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem. Yang ketiga, partisipasi wisatawan dengan mengedukasi wisatawan agar mereka lebih peduli terhadap kondisi alam. Yang keempat, pengelolaan berbasis komunitas, yang dimana memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berperan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh penduduk setempat. Di sini Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang memiliki wilayah pesisir yang luas, ternyata Indonesia itu berada di peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik setelah Cina. Hal ini berarti bahwa permasalahan dari sampah di lingkungan pantai ini atau permasalahan di wilayah pesisir ini memerlukan solusi yang segera. Dan salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan aktif dari masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Lanjut. Nah, menurut Budi Harto, partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap lingkungan sehingga mendorong tindakan proaktif untuk menjaga kebersihan pantai di luar acara bersih-bersih itu sendiri. Nah, ini beberapa peran dari komunitas. Yang pertama adalah dengan mengajak para warga setempat atau wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai tersebut. Lalu yang kedua, memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari pencemaran lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan sosialisasi atau mungkin dengan memberikan stand banner tentang informasi terkait dampak dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Hal yang ketiga, menggunakan teknologi digital yaitu media sosial guna membagikan kegiatan bersih-bersih pantai yang dilakukan oleh komunitas tersebut sehingga dapat mengajak orang-orang yang melihat postingan tersebut untuk menjaga lingkungan juga. Oke, kemudian kita masuk ke metode pelaksanaan kegiatan di mana kita di sini menggunakan metode kualitatif yang kita akan bergerak berdasarkan data dari masyarakat. Di sini kualitatifnya kita mengambil data pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pantai. Kemudian subjek yang kita tuju dari observasi ataupun pengamatan ini adalah masyarakat lokal, pedagang sekitar pesisir pantai, wisatawan dan juga pecinta alam. Kemudian untuk pengambilan data di sini kita menggunakan teknik simple random sampling di mana memberi keunggulan yang mana bisa secara kesederhanaannya kemudian bisa untuk menyasar kepada semua masyarakat seperti itu. Kemudian untuk metode kita dalam pelaksanaan kegiatan nanti kita akan melakukan observasi terlebih dahulu di mana kita akan mengobservasi langsung secara di pantai Kenjeran seperti itu dan kemudian kita akan melakukan gerakan bersih pantai yang nantinya akan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat ataupun kita bisa mengajak komunitas pencinta alam seperti itu. Dan terakhir kita akan memberikan dokumentasi yang berupa video edukasi yang kita akan nanti upload di media sosial khusus yang dimana media sosial itu kita buat khusus untuk mendokumentasikan ataupun memberikan kepada masyarakat umum apa kegiatan kita dan juga apa dampak yang akan kita berikan seperti itu. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rangkaian pelaksanaan kegiatan. Yang mana yang pertama yakni kita akan melakukan sebuah penyusunan proposal yang telah kita lakukan dan kita lakukan setelah melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing. Kemudian yang kedua yaitu menentukan waktu pelaksanaan. Ini akan kami lakukan tepatnya kelompok akan melakukan diskusi, kemudian kami akan menetapkan waktu pelaksanaan proyek ini. Selanjutnya yaitu proses perizinan pantai. Di sini kelompok akan melakukan kunjungan ke pantai Kenjeran untuk melakukan perizinan kepada pihak terkait. Selanjutnya yang keempat yaitu pembuatan akun media sosial khusus proyek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan branding, kemudian sebagai sarana edukasi dan juga sebagai sarana promosi agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga berpengaruh kepada masyarakat luas untuk dapat meningkatkan kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek ini akan dilaksanakan di Pantai Kenjeran, Surabaya, dan proyek ini kami beri nama Ocean is Ours. Selanjutnya yaitu proses produksi dan juga editing konten edukasi. Di sini kami akan membuat sebuah video dokumentasi
Kemudian kami juga akan melakukan wawancara kepada seluruh pengunjung yang nantinya akan kami satukan dan akan kami bagikan melalui media sosial yang sudah kami buat, misalnya TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Selanjutnya yaitu pameran atau expo. Pameran atau expo ini kami lakukan pada saat semester akhir, yang mana pada saat expo nanti kami akan membagikan sebuah pamflet atau poster dan juga infografis yang berisi dokumentasi kegiatan pelaksanaan proyek ini, dan juga kami akan menyediakan QR code yang bisa ditampilkan untuk mengakses video. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi akan kami lakukan setelah melakukan expo, dan mendapatkan arahan dari dosen. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir. Yang terakhir yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu yang digunakan untuk penelitian adalah bulan November pada tahun 2024. Penelitian ini akan melakukan pengumpulan data di area Pantai Kenjeran, Surabaya. Kemudian lokasi ini berdasarkan pada permasalahan pencemaran lingkungan dan lokasi yang terjangkau sesuai dengan kriteria penelitian. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Izin bertanya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Misalnya komunitas lokal, pemerintahan, ataupun sukarelawan gitu. Kemudian yang kedua, mengapa kalian memilih Pantai Kenjeran sebagai opsi pertama atau utama pelaksanaan proyek ini? Mohon izin menjawab. Saya ingin menjawab yang pertama bahwasanya siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Di sini sudah saya sebutkan dari awal bahwasanya kita akan melakukan secara kelompok seperti itu. Dan di sini kita akan mengajak beberapa masyarakat atau beberapa wisatawan yang gimana kita akan memberikan edukasi seperti itu. Kita memberikan edukasi, kemudian kita ajak untuk melakukan kegiatan bersih-bersih pantai seperti itu. Dan kemudian untuk dari lingkup pemerintahan kita mungkin bisa memberikan kerjasama seperti itu pada Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pariwisata, di mana kita bisa memberikan edukasi juga, dan kita bisa mendapatkan bantuan dari komunitas seperti itu. Dan untuk segi komunitas pencinta alam, kita bisa mencari komunitas pencinta alam di sekitar daerah Pantai Kenjeran seperti itu, dan kita bisa meminta bantuan mereka untuk memberikan bantuan berupa perlengkapan atau kenal yang lainnya seperti itu. Gue izin menambahkan pertanyaan kedua, kenapa kami memilih Pantai Kenjeran sebagai opsi utama? Selain karena Pantai Kenjeran ini terletak di Surabaya yang memudahkan kami untuk menjangkau lokasi serta membantu kami dalam pelaksanaan proyek ini. Selain itu karena seperti yang kita tahu bahwa di Surabaya ini kan masih jarang adanya destinasi wisata alam, dan Pantai Kenjeran itu salah satu yang kita miliki di Surabaya ini. Tapi seiring berjalannya waktu kesini, minat pengunjung itu sedikit berkurang karena mungkin daerah pantai atau pesisir pantai itu yang tercemar dan kurang terawat. Jadi itu juga menjadi latar belakang kami untuk melaksanakan proyek pembersihan ini supaya dapat mengembalikan Pantai Kenjeran seperti yang sedia kala, yaitu bersih dan bisa menarik minat para wisatawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.